Soalnya kan saya waktu itu cuman kenalnya sama Mbak Salak aja kan, saya nggak tahu sosok Kiprana. Sukhoi itu nabrak bukan karena dia kehilangan radar ataupun apa. Jadi Sukhoi itu bisa nabrak itu gunung gara pesawat itu ngebuang kotoran sembarangan. Oh, itu sesuai. Ini dari cerita batin gaibnya. Ya? Iya, gaibnya ya. Ya. Kalau orang disesatin di gunung, bukan di Gunung Salak aja ya, maksudnya semuanya, itu dia dari awal bawah, taruhlah dari base camp lah, dia itu udah sombong. Dan artian, oh gue kuatnya sampai puncak, gue tahu jalannya nih, itu yang bikin mereka tuh sesat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT. Amin. Dan pada kesempatan kali ini, gue udah mendatangi kediaman dari Mas Bagus. Dan Mas Bagus ini sebenarnya udah lama ya Mas kita mau konten gini. Iya, udah lama. Cuman kesempatannya, waktunya, rezekinya lah ya. Baru hari ini. Apa kabar Mas Bagus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Bagus ini kebetulan juga punya channel. Namanya apa Mas? Di TB_Yudhantara channel. Oke, nanti buat linknya gue taruh di deskripsi. Tentang apa tuh Mas kalau boleh tahu? Kita mau membahas tentang Gunung Salak sih sebenarnya. Kesempatan kali ini ya. Nah kalau boleh tahu sedikit nih Mas, kisi-kisi buat teman-teman nih. Pada pembahasan Gunung Salak ini yang mau Mas Bagus bahas tentang apanya nih? Tentang tata krama cara pendakian juga lah. Oke, siap. Oke, stop sampai situ Mas Bagus. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat mampir ke channelnya Mas Bagus. Nanti buat linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat teman-teman jangan lupa juga support buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com selalu bisa memberikan konten yang terbaik buat teman-teman. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung kita dengerin aja nih cerita dari Mas Bagus. Anak putu dan istana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab ora sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Jadi awalnya sih kalau yang saya lihat melalui gaib ya tentang tata krama, sebenarnya sih tata krama buat para pendaki juga nih, pesan-pesan buat para pendaki ataupun yang baru mendaki ke sana. Itu kalau unsurnya itu ya kita jangan terlalu sompral lah di sana. Karena di setiap, kalau di gunung itu kan biasanya kan ada curug-curug tuh. Nah, di setiap curug-curug itu ada penghuni-penghuni masing-masing. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Bagus sendiri, ada cerita nggak sih Mas waktu pendakian Gunung Salak pertama kali tahun berapa? Terus ada histori apa? Bisa diceritain nggak Mas? Kalau misalnya buat pendakian sih, saya lupa tahun berapa ya. Soalnya pas itu kan kejadian pas saya masih kecil lah, kira-kira umur 9 tahun, 10 tahun lah. Karena kan waktu itu kan juga tanpa sengaja diajak sama kakek tuh, almarhum kakek, naik ke atas gitu Bang. Cuman di satu sisi ini sosok yang pernah saya temuin pas saya awal naik ke atas gitu. Nah sekarang nih sosok juga kebetulan juga saya udah kenal deket gitu, istilah sama beliau itu dan udah kenal deket gitu. Ternyata sosok itu yang bener-bener kayak bukannya Mbak Salaknya ya, ini di bawahnya Mbak Salak gitu. Bisa diceritain nggak Mas? Maksudnya dari Mas Bagus pendakian waktu itu akhirnya ketemu dengan sosok tersebut, itu bisa diceritain nggak Mas? Maksudnya tapi saya ingat saya aja ya. Ingat saya itu waktu pas naik pendakian itu sekitar jam awal mulainya itu jam 6 pagi lah. Tahun berapa tuh Mas? Tahun itu saya lupa, pokoknya sekitar umur 9 tahun atau 10 tahun lah. Iya. Itu awal pertamanya waktu saya masih SD, diajak kakek, kan kebetulan kakek juga punya rumah di sana tuh. Bener-bener di deket
kaki Gunung Salaknya gitu ya kan. Dia tiba-tiba habis subuh saya lagi main di depan, diajak gitu. Yuk naik yuk kemana? Ke atas kita jalan-jalan, kebun kata dia. Bilang kebun sih sebenarnya, dia bilang kebun gitu. Ya udah saya ngikut. Udah ngikut, pas jalan ke atas gitu berbagai macam sih yang saya lihat sih, pemandangan emang bagus. Soalnya kan emang dari jarak rumah kakek itu ke atas kan ya paling banter deh sekitar sejam 2 jam lah nyampe ke atasnya gitu. Itu juga langsung turun lagi, nggak ini cuma sebentar doang. Nah jadi pas saya lagi naik ke atas gitu, itu jalurnya emang jalur khusus buat penduduk gitu. Di Bukan daerah jalur mana sih pendakian. Mas kalau boleh tahu? Di daerah Cibadak. Oh Cibadak. Oke. Desa daerah Cijeruk itu. Iya. Nah itu kan di kaki Gunung Salaknya itu. Iya. Jadi waktu pas kecelakaan Sukhoi aja kan di situ kelihatan. Oh iya. Itu Iya. dari rumah kakek itu kelihatan gitu. Bangkai pesawatnya inilah isinya kelihatan. Nah terus Mas? Nah pada saat itu pas saya diajak ke atas, saya nggak tahu tuh kalau misalnya diajak ke puncak gitu istilahnya. Cuman diajak, udah yuk ikut aja jalan gitu. Dia bilang gitu. Ya udah saya ngikut jalan, telusurin. Ternyata banyak penduduk juga yang penduduk lokal situ ya, yang dari atas turun ke bawah itu dia kayak bawa kayu bakar, istilahnya kayak hasil-hasil kebun lah, istilah kayak gitu. Nah terus kebetulan pas lagi naik gitu saya capek dong ya kan. Terus kakek bilang ini, tuh di situ ada mata air, dia bilang gitu kan. Saya nggak tahu di mananya, pokoknya dia bilang ada mata air. Ya udah saya samperin, emang ada selang sih, selang apa bukan selang, kayak pipa gitu, bambu dari bambu. Nah itu pas saya minum seger tuh, seger kan, saya cuci muka kan, wah seger nih kakek, dia bilang gitu kan. Kan nyamanya Eyang kan, bilang seger nih Eyang. Ya udah minum kata dia, minum, Eyang juga minum. Nah pas saya naik agak sedikit ke atas, itu saya ketemu sama sosok itu gitu, kakek-kakek itu. Jenggotnya putih segini, dia pakai bukan peci ya, jadi kayak pakai kayak HB gitu yang pakai ikatan pala. Gitu. Nah dia pakainya putih-putih, tangan kirinya dia megang tongkat, tangan kirinya dia megang tasbih. Itu sosoknya benar-benar pure kayak manusia ya, saya kira itu manusia, ternyata bukan. Pas saya ingat-ingat lagi, ternyata bukan. Jadi pas saya ngomong ke Eyang itu, Yang, tuh kok ada kakek-kakek ngeliatin dari tadi. Dia bilang apa? Saya bilang gitu kan. Terus Eyang bilang, yang bener mana? Dia bilang gitu kan. Oh yang nggak lihat? Dia nggak ngeliat. Pas selang lama, saya mikir, mungkin ini kali udah pergi. Pas saya nempel emang udah hilang, gitu. Emang udah hilang. Akhirnya ya udahlah saya naik ke atas. Itu kalau nggak salah di Curug 1 dia itu tembusannya, bukan Curug 2. Jadi Curug 1 itu dia itu ada makam Mbah Salak, gitu. Jadi nggak jauh dari dari trek buat buat penduduk itu, nggak jauh dari situ, kira-kira 100 meteran lah. Itu makam Mbah Salak di bawah pohon itu. Itu. Nah, terus ini Mas, yang mau saya tanya lagi, waktu Mas ketemu sosok itu, ada interaksi nggak Mas? Atau ada obrolan kah? Atau gimana? Kalau yang saya ingat saya nih, waktu pas ketemu sosok itu, dia cuma ngasih salam ke saya, Assalamualaikum. Ya saya jawab dong ya kan, sebagai muslim juga saya jawab, Waalaikumsalam kek. Terus saya tanya, kek mau kemana? Dia cuma senyum doang gitu. Pas senyum gitu, dia bilang, kamu hati-hati ke atas. Dia cuma bilang gitu doang. Gitu. Sekedar itu aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan menurut pandangan Mas Bagus nih, kan Mas Bagus asli orang sana lah, bisa dikatakan gitu ya. Sebenarnya Gunung Salak ini menurut pandangan Mas Bagus seperti apa? Kalau gunung yang saya perhatiin sih, kalau Gunung Salak ini ya sebagai gunung biasa sih sebenarnya. Cuman di situ banyak tempat-tempat spiritual gitu istilahnya. Itu terutama di Curug 4 sama Curug 5. Dan kalau pas saya tahu sekarang ini dari sosok tersebut kan saya bisa interaksi nih. Dia bilang kalau di Curug 3 ataupun 4 itu khusus buat pesugihan. Gitu. Bisa dijelasin nggak Mas? Untuk spiritualnya di Curug 3 dan Curug 4 itu seperti apa? Dan memang saya baru dengar nih kebetulan pesugihan itu. Nah, bisa dijelasin nggak Mas? Jadi kalau Gunung Salak itu kan ada beberapa tingkat nih Bang. Ya kan? Ada setiap curug itu ada penghuninya. Cuman yang paling kuat itu di Curug 3 sama Curug 4. Gitu. Dan waktu itu terakhir saya waktu pas, seingatannya nih waktu pas naik ke atas itu, saya ketemu sama Curug 7. Kan kata orang Curug 7 ini nggak bisa ketemu kan? Ini bisa ketemu. Kalau kata orang bilang sih agak melimpir, kalau misalnya pendakian bilangnya melimpir ke kanan lah, istilah kayak gitu, dari makam Mbah Salak itu.
Iya, iya, iya. Itu yang saya alamin ya. Nah, kalau dari pesugihannya itu seperti apa? Bisa jelasin nggak, Mas? Kalau pesugihan itu yang saya tahu ini dari sosok tersebut, namanya kan Ki Prana nih. Itu dia Ki Prana itu di bawahnya Mbah Salak langsung. Gitu. Jadi waktu itu saya pernah ngobrol sama Ki Prana secara gaib ya, bukan secara nyata. Saya secara gaib ngobrol sama beliau, dia bilang di Curug 3 itu kalau emang orang mau kaya bisa ke situ betapa selama seminggu, dan juga bawa kambing 2 buat dipotong langsung di situ, buat istilah buat persembahan gitu. Nah, kalau di Curug 4 itu siluman ular tuh, tapi masih anak buahnya Ki Prana. Nah, dia metodenya dengan pakai cara garam kasar gitu. Jadi kita siapin nih, misalkan mangkok nih garam kasar, kita siapin. Nah, itu khusus dagang. Gitu, iya. Nah, Mas, kalau yang saya tahu kan pesugihan itu kadang membutuhkan kayak semacam tumbal ya. Nah, apakah pesugihan di Gunung Salak nih yang Mas tahu itu seperti itu atau enggak? Kalau yang saya tahu, saya yang ngobrol sama beliau kayak gitu, sosok beliau dia bilang ke saya gini, itu nggak ada tumbal, tapi nanti akhirnya orang yang melakukan pesugihan itu bakal jadi pengikutnya mereka. Gitu. Jadi bukan misalkan abang nih ke sono, misalkan saya jadi tumbal ini, enggak, tapi nanti abang sendiri yang jadi pengikut. Ketika kasarannya udah nggak ada, dia langsung otomatis jadi pengikutnya di situ. Jadi kita udah ditandain, istilahnya udah ada tanda udah dikunci dari, lah ya. Kayak gitu. Jadi ini abang nih, ntar lu bakal habis matinya itu ntar jadi pengikut gua. Nah, itu yang khusus ngambil kayak gitu ada lagi, namanya siluman kera. Gitu. Jadi beda tugas ya, Mas ya. Jadi setiap curug itu beda-beda tugas, Bang. Jadi yang curug 2 ataupun 1 itu tugasnya buat ngambil yang pada pesugihan kayak gitu. Oke. Itu, Bang. Siap. Nih, ada satu cerita nih, Mas, dari ngobrol.com, dari narasumber. Kalau misalkan Mas pernah dengar Kawah Ratu di Gunung Salak, itu dia mengatakan di situ katanya ada kerajaan tuh, Mas. Kerajaan gaib. Ya, kerajaan gaib. Nah, itu yang megang masih Ki Prana. Nah, itu bisa diceritain nggak, Mas? Maksudnya kerajaan gaib ini apakah memang strukturnya sesuai kerajaan atau bagaimana? Kalau dilihat, kalau pakai batin ya, itu sesuai sama kerajaan. Cuman sebenarnya bukan, kalau dilihat sih bukan kerajaan benar-benar tok kayak misalkan kayak di film-film raja gitu, bukan. Cuman kayak sebuah kayak keraton. Gitu. Oke. Jadi memang secara batin memang ada ya, Mas? Ada. Nah, terkadang kan ada cerita dari pendaki-pendaki yang biasanya naik Gunung Salak, yang terkadang ya mereka mengatakan lihat pramugari kah, lihat sosok-sosok yang emang udah istilahnya meninggal di situ karena kan sempat ada tragedi Sukhoi itu, Mas. Kemarin baru ngobrol sama narasumber, katanya dia waktu naik tuh ditemuin pramugari, terus kayak orang media, itu semua korban dari Sukhoi. Nah, kan sempat evakuasinya kan lewat Cijeruk juga ya. Nah, kalau misalkan Mas Bagus sebagai orang sana menanggapi itu gimana, Mas? Jadi gini, Bang, kita agak menyimpang dikit nih dari masalah yang tadi Abang bilang. Jadi yang saya lihat secara batin saya nih, dan secara saya ngobrol, misalkan kayak sama Abang nih kita ngobrol. Jadi saya pas ngobrol sama Ki Prana itu, ternyata Sukhoi itu nabrak bukan karena dia kehilangan radar ataupun apa. Jadi Sukhoi itu bisa nabrak itu gunung gara pesawat itu ngebuang kotoran sembarangan. Itu sesuai. Ini dari cerita gaibnya. Iya, gaibnya ya. Kan istilah kan saya bisa ngobrol lah dengan seperti itu. Mereka itu berbicara seperti itu. Jadi mereka yang naik pesawat itu kayak misalkan buang kotoran sembarangan lah ke bawah gitu. Tiba-tiba dibuat kabut tuh. Gitu. Sempat ada kabut. Dibuat kabut tebal. Nah, pas dia mau ngedeketin sama tebing, itu kabut langsung kebuka, makanya nggak sempet naik ke atas kan. Langsung berak gitu ya? Langsung ngebuka gini, langsung buar, ngantem gitu. Itu menurut gaib yang di sana, menurut Ki Prana juga gitu. Nah, kalau misalkan emang yang sering mendatangi para pendaki itu sejenis korin kah atau emang
duplikasi dari sosok-sosok yang di sana tuh Mas? Jadi itu bukan dari korin atau apa yang namanya orang meninggal itu nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa datengin atau apa, bukan. Itu jin sana yang menyerupai sosok tersebut. Oh, Tuh. pure ya. Ya, jin-jin sana. Jadi ibarat kata biar misal abang naik nih, saya datang nih, udah lu ikut gua aja, biar ngikut gitu, biar jadi penunggu sana juga kayak gitu bang. Siap. Oke, sekarang kita balik ke tema kita Mas ya, tentang pesugihan yang berada di Gunung Salak nih. Nah, kalau misalkan secara pesugihan, kan tadi udah dijelasin tuh Mas, kalau misalkan mereka memang nggak menumbalkan secara perorangan lah, tapi ternyata si orang yang melakukan pesugihan itu ternyata nantinya akan jadi pengikut. Nah, yang mau saya tanyain, apakah nantinya ketika di awal itu apakah diberitahu sama si sosok itu atau gimana tuh Mas? Nggak dikasih tahu. Cuma dikasih tahu gini, lu istilahnya abang nih datang, udah lu siapin ini aja yang gue minta, misalkan kambing 2, udah siapin itu. Cuman nggak dikasih tahu bahwa nanti ujung-ujungnya abang jadi pengikutnya dia. Gitu, nggak dikasih tahu seperti itu. Kalau misalnya dikasih tahu, kita pasti takut dong. Bener dong ya kan? Istilahnya. Pasti kita pasti ngindar, istilah nggak mau gue yang diambil bukan orang lain, istilahnya kayak gitu. Berarti tetap tipe muslihat lah ya, kalau bisa dikatakan gitu Mas ya. Tapi tetap aja yang namanya istilah kita, misalkan di pesugihan Gunung Mana juga tetap aja gitu. Ada, kita juga pasti ngikut ke mereka. Dari yang saya pernah ngobrol tuh, dari yang Bahlau, terus Semeru, terus Gunung Salak, sama Gunung Gede, itu sama. Tuh. Meskipun dia minta tumbalnya orang nih, cuman tetap aja yang melakukan pesugihan itu bakal jadi pengikut mereka. Ataupun Gunung Kawi juga sama kayak gitu. Tentang pesugihan sebenarnya setiap gunung itu beda-beda bang, ada mintanya. Misalkan di Gunung Lawu mintanya bekakak ayam. Bekakak ayam itu bukan ayam yang kita bakar gitu, bukan. Cuman orang. Itulah nantilah next lah kita. Ya kan? Nah, cerita yang kita lagi fokus ke Gunung Salak lah ya. Ini yang kita kan lagi membahas Gunung Salak dulu. Kalau di Gunung Salak ini Mas, bisa cerita nggak sih Mas, selain mistis yang Mas tahu tentang pesugihan, selain itu ada nggak sih Mas sebenarnya tentang mistis yang terkenal banget di Gunung Salak yang Mas tahu? Ya, lo yang terkenal banget ya gitu tentang pesugihan. Kebanyakan. Pesugihan ya. Soalnya saya kebanyakan suka nolong itu yang di bawah kaki gunung itu. Kebanyakan yang pada datang saya itu yang daerah-daerah situ semua. Tuh, yang orang terkena santet lah sama orang sono istilahnya. Mereka itu yang melakukan ya istilahnya ritualnya itu ya di Gunung Salak itu. Gitu. Sampai rela seminggu dia betapa di situ istilah gitu. Buat minta bantuan para jin-jinnya gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya kita di sini nggak mengarahkan teman-teman buat seperti ini ya, tapi sebagai edukasi lah buat teman-teman di rumah. Ya, kita cuma ngasih tahu gitu ya, Bang, bahwa kayak gitu tuh nggak baik gitu. Betul. Nah, kalau misalkan boleh tahu lagi nih Mas, waktu orang berniat untuk pesugihan itu, mereka memang udah tahukah atau memang ada orang yang memberitahu nih Mas? Kebanyakan itu ada orang yang ngajak. Gitu. Misalkan abang nih, saya tahu nih daerah sana, udah lu ikut aja gue nih, kalau lu mau kaya, kita kayak gitu. Tapi kan itu secara instan, ya kan? Betul. Cuman resikonya, misalkan saya udah tahu nih resikonya nih, saya nggak bakal ngasih tahu ke abang. Gitu. Apakah di sana juga ada kuncinya atau nggak Mas sebenarnya? Kalau kuncinya sebenarnya sih ada. Ada kuncian, cuman kan saya kan melalui gaib langsung. Iya. Bukan melalui kuncen gitu. Saudara saya juga ada yang paham sama gunung itu juga tahu gitu. Cuman kan kalau saya kan secara langsung gitu sama penghuni situnya. Oke. Nah Mas, berarti kalau misalkan maaf nih ya sebelumnya, Mas ini untuk kenal dan akhirnya sekarang bisa berkomunikasi dengan Kiprana itu kan udah lama banget nih Mas kasarannya ya. Nah sebenarnya ada pesan nggak sih dari Kiprana ketika ada pendaki-pendaki yang sompral kasarannya seperti itu? Ya pesannya sih dari awal sih sebenarnya gini, dia itu mintanya gini bang. Jadi sebelum kita mendaki, bukan berlaku di Gunung Salak ya, maksudnya berlaku dimanapun gitu istilahnya. Mereka itu selalu berpesan, yang pertama itu jaga perkataan kita. Terus yang kedua itu perbuatan kita di sana, istilahnya jangan sembarangan atau apa. Karena nih bang, kalau abang mau tahu, itu setiap pos para pendaki itu ada kamar mandi.
Di setiap gunung itu ada semua. Ada kamar mandi, meskipun istilahnya ya tahu sendiri lah yang namanya gunung nggak terawat kan, itu ada bang. Tuh. Itu kata Kiprana secara langsung. Jadi misalkan di pos 1 agak kesana sedikit itu ada kamar mandi, istilah gitu. Jadi kan kita nggak sembarangan nggak tahu kenapa, dan situ sebenarnya ada kamar mandi bang, gitu. Cuman kan kita nggak tahu kondisinya gimana ya kan, gitu. Betul. Apalagi pas saat malam kan kita nggak tahu kan, lampu juga nggak bisa kan, istilah gitu. Betul. Itu aja sih. Ya, nah Mas kan berarti emang intinya sebenarnya kalau dari pesan dari Kiprana ini kan memang baik semua lah intinya. Kalau misalkan dimanapun kita mesti jaga adab lah kasarnya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, waktu pendakian Gunung Salak ini kan banyak juga pendaki-pendaki yang tiba-tiba tersesat nih Mas. Tiba-tiba di blank gitu. Tiba-tiba jalurnya ada 2 yang sama persis. Nah, itu sebenarnya perbuatan-perbuatan seperti itu ada hubungannya nggak sih dengan penghuni Gunung Salak, atau memang sekedar pendaki itu capek atau gimana tuh? Jadi gini bang, ceritanya bang. Kalau orang disesatin di gunung, bukan di Gunung Salak aja ya, maksudnya semuanya, itu dia dari awal bawah, taruhlah dari base camp lah, dia itu udah sombong. Dalam artian, oh gue kuatnya sampai puncak, gue tahu jalannya nih, itu yang bikin mereka tuh sesat. Jadi dibuat tuh halusinasinya dibuat kuat sama penghuni situ, karena mereka itu nggak suka orang yang sombong kayak gitu bang, istilahnya. Meskipun fisik kita kuat belum tentu bang, gitu istilahnya bisa ke atas ya kan, istilahnya belum tentu kita kuat ke atas ya kan, kayak gitu. Dan kalau misalkan emang sombong dari awal pun pasti bakal bisa terjadi seperti itu Mas. Iya, pasti terjadi. Itu kata Kiprana langsung. Makanya dari bawah itu kita disuruh berdoa dulu nih istilahnya kan, kita ngumpul rame-rame, kita berdoa dulu, kita mendoakan diri kita dulu, baru kita mendoakan yang ada di penghuni gunung. Misalkan yang dikenal di situ Mbah Salak, kita mendoakan kirim Fatihah ke Mbah Salak. Soalnya aman dari bawah sampai atas dan dari atas sampai bawah. Nah, kalau boleh tahu Mas, sebenarnya kalau misalkan Gunung Salak ini ada histori tersendiri nggak sih Mas tentang kerajaan gaibnya kah, atau tentang sosok Kiprana ini, bisa ceritain nggak Mas? Kalau buat kerajaan gaibnya itu, kalau yang saya bilang tadi kan dia seperti keraton. Keraton, betul. Kerajaan aslinya itu adanya di Gunung Gede Pangrango. Tuh, itu istilahnya kayak kakinya lah. Gitu. Berarti pusatnya kayak posko-poskonya lah. Terpusatnya gitu. Malah di sana. Di Gunung Gede itu. Gunung Gede, Gunung Pangrango itu pusatnya. Karena penghuni situ kan Eyang Surya Kencana langsung. Dia yang memimpin di gunung-gunung itu ya dia. Iya. Dan Kiprana ini masih ada hubungannya dengan Gunung Gede juga. Ada. Soalnya kan di Gunung Salak kan, misalkan Gunung Salak pos 1, di Gunung Putri pos 2, gunung ini pos 3, istilahnya kayak gitu bang. Makanya kan gunung itu kan kayak melingkar gini kan ke dia Gunung Gede, ke Pangrango ya kayak gitu bang. Jadi pusatnya itu ya itu. Jadi masih berhubungan lah ya. Nah, Mas Bagus, kalau misalkan kita bicara Gunung Salak kan banyak dikenal emang angker dan emang secara mistis kuat banget. Iya, serem katanya. Serem lah, maksudnya bisa dikatakan sampai ada orang bilang lu bisa berkali-kali naik Gunung Gede, tapi nggak mungkin lu bisa berkali-kali naik Gunung Salak. Selain jalurnya yang ekstrim, rapat, terus beberapa jalur banyak yang ketutup dan mistisnya kuat. Nah, kalau yang mau saya tanyain, sebenarnya Gunung Salak ini ada misteri apa sih Mas sampai bisa dikatakan seangker itu, kalau boleh tahu? Kalau dibilang sama Kiprana sih, sebenarnya sih gunung itu bukannya angker kayak gitu bang, bukan kata orang kayak gitu. Itu orangnya sendiri yang dari bawah itu udah niat sesuatu yang jelek. Tuh, misalkan kita naik ke atas mau mencari sesuatu misalkan, ataupun mau narik benda-benda, itu penghuni situ pasti marah lah. Jangankan penghuni gunung bang, penghuni yang setiap rumah juga kalau kita mau ada niat jahat pasti marah. Iya, ibarat kata datang ke rumah orang kita nggak salam. Iya. Nggak sopan santun. Ibarat kata kita mau masuk rumah orang udah ada niatan memaling nih, kasarnya gitu ya. Makanya bisa dikatakan sebenarnya tergantung niatnya si pendaki atau niat seseorang ketika mendaki gunung sih Mas. Iya. Nah, kalau misalkan balik lagi nih Mas ke pesugihan yang di Gunung Salak, pernah nggak sih Mas menyaksikan sendiri, atau Mas sebagai orang yang dengar cerita, kalau misalkan
dia datang ke pesugihan itu dan tiba-tiba ada kejadian yang ekstrim atau apa gitu? Banyak mas, saya kan pernah nanganin orang-orang yang di kaki gunung situ mas. Iya. Sering, bukan sering, maksudnya ada lah. Iya. Yang saya ini, istilahnya dia ke atas gunung terkadang nyari ilmu yang pertama, yang kedua pesugihan, yang ketiga itu mau nyantet orang bang. Kayak gitu. Iya. Terus. Nah di situ kebanyakan itu istilahnya kalau misalnya abang sakit hati nih, abang diajak sama teman abang ke atas gitu istilahnya, di curug berapa gitu saya lupa curug berapa. Nah itu tempat khusus buat nyantet orang juga bisa di situ. Cuman yang saya tahu cuma curug 3, curug 4 doang sih yang tentang pesugihan. Iya. Karena dari Kiprana langsung. Dan buat si pelakunya, kalau dari cerita Mas tadi kan Mas sering bantu ya. Nah maksudnya bantunya dalam bentuk apa nih Mas? Beliau itu datang ke rumah minta tolong ke saya, maksudnya dia itu kok tiba-tiba kayak ada perubahan sifat dari orang yang kena tersebut gitu. Jadi bukan abang nih, tapi saya yang kena gitu. Abang cerita ke saya kayak gitu. Jadi intinya menyembuhkan lah dari apa yang sebelumnya dia normal terus nggak baik-baik aja, masih baik-baikin lagi gitu ya. Oke. Benar sih bukan menyembuhkan, maksudnya kita menolong gitu, membuang hal-hal negatif sebenarnya. Jadi kembali lagi lah. Iya, kembali lagi ke Allah, yang menyembuhkan itu kan Allah. Kalau saya kan sebagai perantara gitu istilahnya. Benar. Nah, kalau boleh tahu Mas, kan sempat ada waktu itu video ya di channel Mas sendiri, itu tentang Kiprana itu sendiri, betul ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Mas, waktu itu ngapain dan intinya apa? Intinya sih awalnya sih saya cuman lagi awalnya yang sama saudara nih iseng aja sih, tiba-tiba ada terbesit di otak gini, jadi coba kita angkat tentang Kiprana dari Gunung Salak. Soalnya kan saya cuman waktu itu cuman kenalnya sama Mbah Salak aja kan, saya nggak tahu sosok Kiprana. Nah sosok Kiprana itu setelah saya tahu itu setelah saudara saya datang kemari, tiba-tiba dia masuk ke saudara saya itu. Itu tiba-tiba masuk, ternyata saudara saya itu dia betapa di tempatnya Kiprana gitu. Nah di Curug 3 itu nggak cuman kita minta pesugihan aja bang, jadi kita mau kebal kayak istilahnya mau lari cepet kayak itu ada semua, ataupun pengasihan kayak ada semua gitu. Sesuai yang apa yang kita pengen tuh bang. Cuman kuat-kuat kita ada betapa di situ berapa hari gitu. Itu. Nah Mas, berarti kan untuk proses mungkin para pertapa-pertapa itu mendapatkan hasil yang dia inginkan kan nggak gampang nih Mas. Iya. Dan pastinya butuh perjuangan mungkin untuk para pelaku-pelakunya itu. Nah, dari pengetahuan Mas sebagai orang sana, tantangan atau halangan atau hambatan yang dihadapi oleh si pelaku pesugihan ini seperti apa Mas waktu bertapa itu? Ya paling gangguannya setan-setan kayak gitu. Terkadang kalau misalnya kita lagi fokus nih kayak ada ular lewat lah, padahal itu ular gaib istilahnya. Entah kita kayak diketawa lah, kayak ada ketawa kuntilanak lah, entah kita kayak bau-bau amis gitulah, istilahnya yang bikin kita tuh takut gitu, mundur gitu bang. Itu masih mending dikasih waktu, jangka waktu cuma 7 hari istilahnya. Kalau petapa yang asli itu bisa 5 tahun bang. Itu kalau udah segitu itu udah dapat semua. Makanya waktu pengalaman abang pernah nggak ketemu kayak sosok yang rambutnya panjang gitu, istilah pakai baju hitam-hitam, kadang-kadang cuma pakai celana pendek. Gitu. Nah itu petapa asli situ ya sekitar segitu 5 tahunan. Itu paling sedikit tuh 5 tahun. Itu udah dapat semua. Nah berarti selama yang dijalani sama petapa itu, berarti mereka mengurung diri atau kayak gimana Mas? Atau tetap tinggal di goa atau gimana tuh? Dia bukan yang mengurungi diri. Jadi gini bang, di saat malam mereka itu betapa gitu. Tapi kalau misalnya siang nih mereka cari makan ya. Tapi sekitaran gitu iya, atau? Sekitaran situ. Ya kalau misalnya mereka nggak makan mati dong bang, 5 tahun ya kan. Dia nyari istilahnya apa yang bisa dimakan, kayak bertahan misalkan hidup di situ lah. Iya, kalau misalkan daun-daun apa kayak yang bisa dimakan gitu, mereka dimakan di situ. Nah itu berarti melakukan ritual pertapaan itu dimulai jam berapa sampai jam berapa biasanya Mas? Biasanya sih kalau yang saya tahu sih, kalau ini sih habis Isya lah. Habis Isya udah start tuh mereka? Udah start sampai pagi sekitar, ya pokoknya mereka itu kelar pas mau subuh. Itu subuh dia tidur dulu sebentar, baru pas pagi dia nyari-nyari kayak makan kayak gitu. Nah di Gunung Salak ini kan memang
selain yang tadi saya bilang misterinya, mistisnya, dan pendaki banyak mengalami gangguan juga. Nah, saya baru tahu nih Mas, kalau misalkan pesugihan itu di Curug 3 dan Curug 4. Nah, kalau tadi kan Mas sempat cerita ada Curug 7. Nah, Ada. Curug 7 ini tempat sakralkah atau memang tempat yang sengaja nggak dieksplor karena ada alasan tertentu, itu bagaimana Mas? Jadi kalau kita naik ke Gunung Salak itu, kalau kita niatnya mau ke Curug 7 itu nggak bakal nemu Bang. Soalnya teman pernah istilahnya dia pengen tahu yang namanya Curug 6, Curug 7 gimana sih. Dia pas naik, pas sampai Curug 5, dia malah ketemu sama Kiprana nih, dia bilang. Tau-taunya itu sosok Kiprana gitu. Pas ketemu gitu, dia malah turun ke bawah gitu, turun ke Curug 3. Pas sudah nyampe lagi Curug 4 nih, turun lagi Curug 2, kayak gitu. Jadi kayak diputer-puter, jadi nggak nyampe ke dia Curug 7. naik malah jatuhnya turun. Iya, gitu. Maksudnya kayak di jalan itu kayak dipelimpirin sama dia, gitu, kayak iya. puter-puterin gitu. Jadi intinya nggak ketemu ya Mas ya? Nggak ketemu. Nah, kalau yang Mas ketemu Curug 7 itu, Mungkin saya lagi kebetulan ketemu istilah gitu kan. alhamdulillah ya. Iya, kayak juga nggak tahu itu yang namanya Curug 7 itu yang namanya masih bocah lah. Iya, Kayak nggak iya. tahu. Cuman yang saya tahu itu yang deket makam Mbah Salak itu, nggak jauh dari Mbah Salak. Nggak jauh dari situ ada curug lah ya. Ada curug. Mungkin buat teman-teman di rumah, mungkin ada yang pernah, ada yang nggak tahu atau baru tahu. Ya intinya ada hal seperti itulah di Gunung Salak. Ada. Gitu. Cuman nggak kayak expose itu dia. Iya benar-benar. Nah, ini Mas, kadang di curug itu kan di Gunung Salak kan memang terkenal banget namanya pusaran-pusaran yang sampai mengakibatkan korban jiwa nih Mas. Sempat kejadian waktu itu saya pernah dengar waktu zaman saya masih sekolah tuh Mas, ada Curug Sewu. Nah itu sampai ada korban-korban yang masuk ke pusaran itu, apakah ada hubungannya dengan hal gaib atau gimana Mas? Soalnya dari masyarakat bilang ini setahun sekali pasti minta tumbal Mas. Nah itu pandangan Mas Bagus kayak gimana nih? Kalau setahun sekali sih kalau dilihat sih emang bukan minta tumbal, maksudnya kayak minta makan dia gitu. Nah terus di situ juga orang-orangnya ya kita udah kasih peringatan masih bandel juga kejadian. Sebenarnya itu masih bisa dihindarin kalau kita istilahnya kayak nurut lah sama kuncin-kuncin situ, sama penduduk situ yang tahu istilahnya. Yang udah paham lah ya. Makanya kan kebanyakan kayak pendaki hilang ataupun pendaki yang jatuh meninggal di situ ya itu karena ya itu dari bawah itu niatnya udah beda kadang-kadang. Oh balik lagi ke niat sih Mas ya. Semua hal sesuatu kembali ke niat ya. Sebenarnya kita kan naik gunung itu kan istilahnya kayak menikmati alam lah. Betul. Ya kan? Menikmati ciptaan Allah. Betul. Ya buat apa kita ke situ kayak mau narik benda kayak mau naik ini kan nggak boleh benar. Benar. Kan dengan secara paksa istilahnya kan. Misalkan korek nih saya kasih Bang Jambe nih, tapi saya nggak ikhlas gimana? Istilahnya kan ditarik paksa sama Bang kan istilah kayak gitu. Nah kalau misalkan nih Mas, ada seseorang yang tiba-tiba dia nggak niat nih untuk mencari hal seperti itu, cuman misalkan ketemu batu cincin atau apa di jalan, itu misalkan diambil, akibatnya bagaimana sih Mas? Kalau misalkan kita menemu sesuatu, mau di gunung kayak misalkan mau di gunung ataupun di manapun tempat misalkan, kita ambil juga tergantung kitanya. Kita mau memiliki apa enggak. Cuman kalau saran saya, kalau misalkan nemu ini batu lah taruhlah, nemu nih kita pegang. Kalau kira kira hati kita nggak serap, jangan diambil. Cuma kalau misalnya kita serap dalam artian, oh bentuk batunya bagus nih, misalnya gitu, nggak apa-apa diambil. Cuman kita tanya dulu di batu tersebut, gua nggak bisa ngasih lo makan, istilahnya. Oh, gitu. Ditegasin ngomong ucapan seperti itu ya. Lo mau ngikut gue syukur, enggak ya udah. Yang penting gue nggak bisa ngasih lo makan. Kita kantongin lah, nggak apa-apa. Oh iya. Nah cuman kalau misal kita lihat beberapa hari ke depan misalkan hilang, berarti dia nggak mau ngikut ke kita. Oh begitu. Benar-benar. Sebenarnya kalau secara fisik ataupun spiritual, sebenarnya tergantung niat lagi ya Mas. Iya, tergantung dari kitanya. Betul. Bukan dari yang jadi sebenarnya kalau misalnya kita nemu pun, selama kita nggak apa ya maksudnya masih ada omongan seperti tadi, insya Allah nggak terjadi apa-apa lah ya Bang. Insya Allah lah. Gitu. Oke, nah kalau pesugihan di Gunung Salak nih Mas, selain Curug 3, Curug 4 itu yang Mas tadi udah katakan, sebenarnya
pesugihan ini sebenarnya dilakoni oleh pelaku-pelakunya itu alasannya selain kekayaan apa sih Mas? Ada apa alasan lain? Sombongan. Sombongan maksudnya apa nih Mas? Apakah Misalnya abang udah kaya nih, otomatis sombongan abang naik dong, ya kan? Istilahnya, gue udah kaya nih, tiba-tiba ada yang datang orang mikir, bodo amat, istilah kayak gitu. Apakah bisa hubungannya dengan kadang kenaikan pangkat itu juga bisa pengaruh di situ? Ada. Gitu. Pokoknya mau naik pangkat mau ini ada semua bang. Tergantung kita mintanya apa. Oke. Yang penting kita bisa nyiapin syaratnya, misalkan yang tadi saya bilang, misalkan kambing 2 ataupun apa gitu. Soalnya saudara cerita orang sana ada yang melakukan itu yang pakai garam. Itu sampai sekarang pun dia udah mempunyai beberapa ruko. Dia awalnya cuma bakso keliling, tapi dia sekarang udah punya beberapa toko gitu. Outlet lah ya. Nah, cuman setiap ini dia harus nyiapin yang namanya kayak garam kasar gitu buat makanannya dia. Tuh. Nah, Mas kalau boleh tahu nih Mas, ini agak menyinggung sebenarnya pertanyaan saya, tapi maaf sebelumnya. Sebenarnya ketika pelaku-pelaku ini melakukan pesugihan ini, kan si sosok Kiprana kan sosok yang baik ya. Maksudnya yang seperti Mas katakan seperti tadi, sosoknya itu emang ramah dan emang santun ingetin juga, ya. Ingetin. Dan sebenarnya Kiprana ini maksudnya menghambat untuk si pelaku, bisa nggak sih Mas untuk biar nggak pesugihan? Sebenarnya karena kan itu hal yang nggak baik kan sebenarnya. Menghambat itu sebenarnya bisa. Cuman yang namanya balik lagi ke diri orangnya, istilahnya gitu. Misalkan abang nih, lu jangan laut situ, tapi tetap aja bang laut situ, istilahnya kan gitu kan. Tetap aja dibilangnya batu kitanya, istilah gitu. Sebenarnya sosok Kiprana ini sering mengingatkan lah ya sebenarnya. Dia malah ngasih tahu, istilahnya ngasih tahu lo kayak gini jangan, terus malah jadi pengikut gua, istilah kayak gitu. Lo yang namanya kayak gini ya, lo niatnya baik-baik ke atas, ntar nanti pulangnya juga pasti baik lagi kok, gitu istilahnya. Balik lagi semua ke Allah ya. Karena kan itu di alam bebas, ya kan? Kita nggak tahu penghuninya selain manusia, istilahnya. Tuh. Dan sebenarnya kalau di gunung, setiap gunung sih Mas ya, itu kan katanya kan seperti kehidupan manusia umumnya seperti ini ya. Iya, ada pasar. Ada pasar, ada RT, RW, ada silsilahnya. Betul. Nah, kan tadi di Gunung Saka memang ada kerajaannya, keraton yang Mas bilang. Sampai ke bawahnya itu ada juga Mas? Dia ada di titik tertentu bang. Kayak di Kawah Ratu, itu desa sebenarnya. Desa gaib. Makanya kalau udah masuk ke situ, kalau kita niatnya udah jelek ya pasti masuk ke situ. Tuh. Dibawa ke situ ya kita nggak bakal bisa pulang bang. Iya. Dan rumornya kan dari warga sempat ngobrol juga, Kawah Ratu medan magnetnya kuat Mas Jambe gitu. Emang kuat. Dan kalau misalkan burung terbang aja kadang dia turun dulu, nggak bisa langsung terbang di atas Kawah Ratu itu. Itu benar Mas? Karena di situ pusatnya. Gitu bang. Pusatnya itu di situ. Sebenarnya bukan medan magnet, jadi emang kayak di situ kayak ada perkampungan. Tapi pengampungan tak kasat mata istilahnya. Iya. Dan kalau misalkan emang boleh terakhir nih Mas nanya Mas, sebenarnya kalau misalkan Mas Bagus sendiri ketika sampai sekarang mengenal sosok Kiprana ini, sebenarnya selain pesan-pesan yang tadi dibilang buat pendaki, buat manusia umumnya ada pesan-pesan tersendiri nggak sih Mas? Kalau pesan-pesannya ya yang tadi saya bilang, jangan melakukan yang namanya pesugihan itu gitu. Pasti yang melakukan itu pasti jadi pengikutnya mereka. Oke. Siap. Itu aja sih bang. Oke, nah terakhir nih Mas Bagus, kita kan udah ngobrol nih Mas tentang pesugihan yang memang nyatanya sampai sekarang masih ada nih di Gunung Salak. Kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah nggak sih setelah dengar cerita ini dari kita berdua nih, buat teman-teman di rumah? Kalau buat teman-teman di rumah nih, saya cuma pesan yang namanya kita mendaki gunung itu yang hobi, mendaki itu ya. Kalau bisa dari bawah itu kita jangan niat kesombongan lah istilahnya, gue bisa sampai atas nih. Kalau bisa jangan berniat seperti itu, dan juga jangan kita berniat, wah kalau misalnya ada benda nih gue ambil nih, gitu. Jangan. Tuh kalau bisa kita dari bawah itu kita udah berdoa,
buat diri kita sendiri dan kita ngirimin doa buat penghuni gunung tersebut gitu. Ini berlaku buat di semua gunung, bukan di gunung itu aja. Iya. Ini masih mending Gunung Salak. Iya. Yang gunung yang lain lebih ekstrim lagi bang istilahnya. Siap. Gitu. Next lah ya, Bang. Next Mas lah Bagus kita ya. istilahnya gitu. Oke, Mas Bagus. Oke, paling gitu teman-teman cerita gue sama Mas Bagus. Ya intinya obrolan gue berdua sama Mas Bagus nih bisa buat edukasi buat teman-teman di rumah, bisa jadi pengetahuan buat teman-teman di rumah. Dan balik lagi sih Mas, kita namanya hidup di seperti sekarang, semua kita gantungkan pada Allah sih. Gitu. Iya. Kalau bisa bener kata Mas Bagus, udah deh jangan sampai melakukan hal seperti itu karena memang imbas di belakangnya kita nggak tahu nih. Nggak tahu karena ternyata imbasnya walaupun memang nyatanya pesugihan itu nggak pakai tumbal, ternyata malah endingnya seperti itu tadi ya. Nah, buat temen-temen di rumah, dari sini jangan lupa langsung ke channelnya Mas Bagus. Nanti gue sertakan di link deskripsi. Dan Mas Bagus, makasih banyak waktunya. Ya, sukses terus dan sehat selalu. Oke teman-teman, paling gitu aja obrolan gue sama Mas Bagus. Jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Stay tune terus di ngobrol.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.